Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang mata kuliah matematika atau matematika dasar gitu ya. Kita akan membahas bagian limit. Nah, jadi kalau video sebelumnya itu tentang fungsi, nah sekarang kita masuk ke limit ya. Nah, limit ini apa sih sebenarnya? Kalau secara bahasa Inggris apa tuh limit tuh artinya udah mencapai limit nih istilahnya. Seringkali orang menyebutkan seperti itu. Ini nggak ada batasnya, nggak ada limitnya gitu. Nah, atau sebenarnya limit itu lebih kalau di matematika lebih ke istilah pendekatan. Jadi mendekati. Jadi tidak sama dengan tapi mendekati. Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi di sini ada ilustrasi dulu ya. Perhatikan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3. Nah, apa yang terjadi dengan fx jika x cukup dekat dengan 2? Nah, pertama teman-teman, untuk lebih gampangnya kita supaya tergambar, maka tipsnya adalah silahkan coba digambar fungsinya. Nah, sebelumnya kan sudah tahu tuh ada kuadran saat kita membahas sistem koordinat kartesius ya, ada kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, kemudian persamaan garis juga sudah kita bahas, walaupun persamaan garis lurus ini kan bukan persamaan garis lurus ya. Ini kuadratik. Nah, tapi kan teman-teman sebenarnya sudah dapat basic gimana cara menggambarkan grafik ya. Paling dasarnya adalah mencari titik potongnya terlebih dahulu, nanti baru titik bantu dan dihubungkan gitu ya, titik-titik itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan fx jika x cukup dekat dengan 2? Jadi cukup dekat dengan 2. Kalau kita lihat posisi di garis bilangan, di sini 2, cukup dekat dengan 2 artinya bisa dari cukup dekat dari kanan atau cukup dekat dari kiri. Nah, berarti di mana cukup dekat dengan 2 nih di sekitar sini, yang dekat sekali dengan 2. Nah, kita lihat pertama, kita coba x-nya sama dengan 3, walaupun kalau kita lihat 1 sampai 10 ya 3 betul ya dekat dengan 2. Nah, kemudian kalau x-nya sama dengan 3, maka fx-nya adalah berarti 9 ditambah 3, 12. Kemudian kalau lebih dekat dari 3 tuh berapa misalnya? Misalkan 2,05 misalnya. 2,5 bisa. Atau kita lebih kedekatkan 2,05 di sini. Hasilnya adalah 7,2025. Kalau kurang dekat nih, kita dekatkan lagi. Berarti 2,001. Masukkanlah ke sini, dapat hasilnya seperti ini. Kita dekati lagi, dapatlah hasilnya seperti ini. Ini baru dari sebelah sininya ya, sebelah kanan 2. Nah, kalau sebelah kiri 2 gimana? Nah, kita lihat 1,5 misalnya di sini. 1,5 berapa nilainya? Tapi kalau semakin dekat dari sebelah kiri ini, ternyata dapatlah nih 6,9996001. Kalau kita teruskan lagi ini 1,99, nanti dapatnya bertambah lagi nolnya ya. Nah, begitu juga kalau ini kita dekatkan lagi 2,00001 misalnya, maka nanti 7,000040001 gitu. Nah, akibatnya dari kanan dan kiri ini akan semakin dekat dengan angka 7 sebenarnya ya. Nah, artinya apa? Jika x cukup dekat dengan 2, maka fx itu akan mendekati 7. Nah, limit fx mendekati 2 itu sama dengan 7. Gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau dulu teman-teman belajarnya limit x mendekati 2 x kuadrat plus 3 itu adalah berarti 2 kuadrat tambah 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, tapi harus diperhatikan ya. Jadi ini bukan x sama dengan 2. Ini kalau saya zoom jadinya kan seperti ini. Ini x menuju 2, mau dari kanan ataupun dari kiri. Ini bukan x sama dengan 2 ya, berbeda. Ini panah, artinya menuju ke 2. Nah, menuju ke 2 tuh berapa ya? Udah dari kanan tuh berapa menuju ke 2, dari kiri juga berapa menuju ke 2. Nah, dari situ baru kita lihat, ternyata kalau dia dekat sekali dengan 2, dia akan menuju ke angka 7. K7 ini di mana? Di sumbu Y-nya nanti. Nah, makanya yang saya sampaikan pertama tadi lebih gampang kalau kita gambarkan.
Jadi 7-nya ini yang mana sih sebenarnya ya? Kalau kita gambarkan, teman-teman gambarkan, nanti akan kelihatan ketika X dekat 2, nanti Y-nya akan mendekat dengan 7. Atau Fx akan nanti akan mendekat dengan 7 gitu ya. Nah, kita lihat lagi fungsi seperti ini. Oke lah, kalau tadi X kuadrat plus 3 bisa lah harusnya Bu, misalnya disubstitusikan, diganti X-nya. Oke, kita asumsikan bisa. Nah, sekarang kita punya fungsi ini. Perhatikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, apa yang terjadi dengan Fx jika X cukup dekat dengan 1? Sama konsepnya tadi ya, ini gambarkan dulu, harus bisa menggambarkan. Nah, ini 1, X cukup dekat dengan 1, berarti dari kanan nih angka berapa aja, dari kiri dari angka berapa aja. Oh, misalkan seperti ini Bu, dari kanan tuh angka 2, oh maka hasilnya adalah 3. Kita kecilkan lagi 1,05, hasilnya 2,05. Dikecilkan terus dapatlah hasilnya seperti ini. Dan ini kan terus berlanjut ya. Nah, kalau dari kiri misalnya awalnya kita ambil 0,5, kemungkinan makin dekat gitu. Sampailah seperti ini. Atau kalau kita teruskan maka akan ketemu nih titik temunya. Maka hasilnya kira-kira akan sama dengan 2 ya. Ini kan akan semakin besar lagi nih 9-nya, akan semakin banyak 9-nya. Sehingga jika X cukup dekat dengan 1, maka Fx mendekati 2. Nah, ini kan nggak bisa langsung kita masukkan, kita substitusikan gitu. Oh, ya udah, kan limit Fx mendekati 1, maka kita ganti aja 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Ini kan jadinya per 0 di bawahnya. Nah, nggak boleh ya penyebutnya 0, maka nggak bisa langsung disubstitusikan. Nah, karena memang sebenarnya bukan mensubstitusikan, karena dia konsepnya adalah mendekati, pendekatan. Artinya limit itu bicara tentang pendekatan. Tidak sama dengan, tapi dia mendekati itu. Nah, di sini kita punya definisinya. Limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L. Lainnya di limit Fx, ini cara bacanya. Untuk X mendekati C itu sama dengan L, ditulis dengan seperti itu. Jika untuk setiap X cukup dekat dengan C, nah C-nya tadi kan misalnya X menuju 2, berarti C-nya 2 ya. Jika untuk setiap X yang cukup dekat dengan C, tetapi nah X tidak sama dengan C, maka Fx akan mendekati L. Nah, makanya harus digambar. Kan Fx ini Y, gitu ya. Jadi ini X, ini Y. Atau misalnya ini nggak usah Y, pakai Fx gitu. Nah, ini X, ini Fx-nya. Nah, jadi ketika saya buat agak lebih bagus sedikit lah, atau di bawah ya, di bawahnya aja. Ini kan seperti ini X, ini Fx atau Y. Nah, ketika ini X-nya, misalnya X-nya di sini, sorry, C-nya ya, ketika X-nya ini mendekati C dari kiri dan kanan, maka si Fx nanti akan mendekati, ini misalnya L. Nah, si Fx ini akan mendekati L. Jadi Fx-nya juga akan mendekati L. Nah, makanya kalau dari dua contoh tadi teman-teman gambarkan, maka dia akan tergambar nanti. Oh, ini Fx-nya mendekati angka sekian. Contoh. Nah, contoh di sini ada tunjukkan bahwa sebelum masuk contoh ada teorema dulu ya. Nah, jika limit X menuju C Fx itu ada, jadi kalau limitnya ada maka nilainya pasti tunggal. Nah, jadi nilainya pasti tunggal. Oke ya. Jadi nilainya nggak boleh lebih dari 1 karena tunggal. Contoh, tunjukkan bahwa limit X menuju 0 dari mutlak X per X itu tidak ada. Berarti kapan limit tidak ada? Kalau nilainya tidak tunggal ya. Nah, kenapa tidak ada? Perhatikan bahwa ini mutlak X. Nah, ingat nilai mutlak yang kita pelajari di awal. Nah, untuk X besar dari 0, maka mutlak X itu sama dengan X. Benar ya? Nah, maka X per X sama dengan 1. Tapi untuk X yang kecil dari 0, kan mutlak X ini
min X. Nah, min X ini sama dengan X. Nah, maka sama dengan min 1. Nah, tadi lebih dari 0 tuh hasilnya 1, kecil dari 0 hasilnya min 1. Akibatnya nilainya kok bisa ada 2 gitu ya. Padahal tadi teorema tadi sifatnya adalah nilainya tunggal. Nah, karena dia tidak tunggal, maka limitnya tidak ada. Jadi, limit itu bukan berarti akan selalu ada gitu. Jadi pendekatannya itu, limitnya itu bukan berarti selalu ada ya. Ada keadaan, ada beberapa kondisi yang menyebabkan limit itu tidak ada. Salah satunya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah teknik aljabar untuk menghitung limit. Jadi ada teoremanya. Di sini misalkan ada limit X menuju C dari Fx dan X menuju C dari Gx, keduanya ada. Jadi limitnya ada ya. Limitnya ada dan K elemen R, maka elemen bilangan real, maka berlaku pernyataan berikut. Nah, ini teknik aljabar yang dasar sebenarnya ya. Kalau limit penjumlahan sama saja dengan menjumlahkan kedua limit tersebut. Perkalian dengan konstanta, maka konstanta kali limit. Perkalian dua fungsi, maka jadinya limit Fx kali limit Gx. Juga sama pembagian. Nah, kalau untuk pangkat misalnya limit Fx pangkat n itu sama aja dengan nilai limitnya kita pangkatkan. Kalau negatif juga sama, kita pangkatkan min n. Kalau 1/n juga sama seperti itu. Tapi ingat syarat-syaratnya ya, seperti ini. Nah, berikutnya ada teorema limit X menuju C dari A itu sama dengan A. Dengan A dan C itu adalah elemen bilangan real. A itu apa? Misalnya konstanta gitu ya. Misalnya limit X menuju 2 dari 4 sama dengan 4. Nah, karena simpelnya apa? Nggak ada komponen X kan di sini. Nah, kalau ini misalkan berarti kan ini Fx ya. Fx kan sama dengan 4. Nah, coba aja digambar. Kalau Fx sama dengan 4, ini Fx ya. Berarti saat X-nya sama dengan 1, maka F1-nya itu sama dengan 4 gitu ya. Ini 1, ini dia 4. Oke, saat X-nya sama dengan 2, maka F2 ini sama dengan 4 juga. 3 dan seterusnya maka akan sama dengan 4 kan. Negatif juga sama. Maka bentuk gambar fungsinya fungsi konstan gitu ya, 4. Nah, X menuju 2 tadi. X menuju 2 dari kanan dari kiri ya tetap hasilnya nanti akan 4 ya. Jadi nggak akan berubah. Kan tadi L-nya ini adalah Fx mendekati L kan. Nah, ini berarti L-nya adalah sama dengan 4. Nah, kalau limit X menuju C dari X itu sama dengan C. Nah, ini kalau yang gambar kedua, yang teorema kedua kira-kira gambarnya seperti apa? Coba dibayangkan ya. Nah, ini ada contoh atau latihan yang bisa kalian kerjakan. Kita coba yang nomor 1 aja ya. Kita menggunakan sifat, berarti kan ini katakan ada Fx gitu ya. Ini Gx, ini ada konstanta K misalnya. Maka kita bisa gunakan sifatnya limit X menuju 2 dari 2x kuadrat min limit X menuju 2 dari 7x ditambah limit X menuju 2 dari 6. Ini berarti menggunakan sifat lagi ya, jadinya 2 limit X menuju 2 dari X kuadrat, kemudian ini 7 limit X menuju 2 dari X ditambah limit konstanta tadi tetap konstanta itu sendiri. Kemudian ini jadinya berapa nih? Berarti dikali 4, kemudian dikurang 7 dikali 2 ditambah 6. Berarti 8 dikurang 14 tambah 6. Ya, hasilnya berapa tuh? Nah, atau kalau misalnya nggak pakai teorema ya tinggal dikerjakan secara langsung juga boleh. Nah, nomor 2, 3, 4, 5 silahkan dicoba ya. Nah, berikutnya ada definisi. Jadi misalkan Fx terdefinisikan pada satu interval C dan C plus delta. Nah, ini mulai masuk matematikanya, ada delta. Apabila untuk X di dalam C
rentang C dan C plus delta yang cukup dekat dengan C, nilai fx mendekati L, maka dikatakan L merupakan limit kanan fx untuk x mendekati C. Ini sederhananya kalau sulit untuk definisinya tadi. Ini kan C plus delta, berarti dia sebelah kanan atau sebelah kiri, kan bertambah, berarti misalkan di sini ya C plus delta. Nih, jadi di interval ini apabila x-nya di sini apabila untuk x di dalam ini, misalkan ini x-nya, ini titik X, ini saya zoomnya seperti ini, cukup dekat dengan C, nilai fx juga, ini kan ke atas semuanya, nilai fx akan mendekati L. Artinya apa? Limit kanan, berarti dari sebelah kanan, makanya ada C plus. Tapi sebaliknya C min delta, berarti di sebelah sini. Nah, C min delta untuk X yang juga ada di rentang ini, dia juga dekat dengan C, maka dia juga akan ke L. Artinya apa? Dari kiri juga dia ke L. Nah, ini akibatnya nanti kemana? Nah, akibatnya nanti sebenarnya ke teorema berikutnya. Nah, limit itu ada ketika, di sini dikatakan limit X menuju C fx sama dengan L itu ada sebenarnya jika dan hanya jika limit kiri kan C min sama dengan limit kanan sama dengan L. Jadi kapan limit ada? Ketika ada limit kiri ada, limit kanan ada, dan limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, jika limit kiri nggak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada. Itulah yang sebenarnya terjadi pada contoh yang mutlak tadi. Nah, ini dari kanan kan, X besar dari 0. Ini 0, X besar dari 0 kan berarti dari sebelah sini. Ini sebenarnya dari kanan. Dari kanan 1, dari kiri itu min 1. Nah, karena limit kanan itu ada memang, limit kiri juga ada, tapi tidak sama, maka limitnya tidak ada. Nah, itu berkaitan ya. Nah, ini ada contoh, tentukan limit kiri dari limit X menuju 1 dari kiri fx dan limit X menuju 1 dari kanan fx. Jika diketahui fx sama dengan 2x min 1 untuk x kecil dari 1, kemudian fx sama dengan x min 1 per x kuadrat min 1 untuk x besar dari 1. Gimana caranya? Nah, berarti kan limit X menuju 1 dari kiri. 1 dari kiri berarti yang atas atau yang bawah? Kan dari kiri ya. 1, nah kirinya berarti yang kecil. Berarti kita pakai fungsi 2x min 1. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 2 dikurang 1, hasilnya 1. Sekarang kita lihat limit kanannya. Limit kanannya berarti menggunakan yang fungsi yang kedua, yaitu x min 1 per x kuadrat min 1. Nah, ini gimana caranya? Udah, nah kalau dulu diajarkannya dengan cara difaktorkan gitu ya. X min 1 per x min 1 kali x plus 1. Jadi dapatnya limit x menuju 1 per x plus 1, hasilnya adalah 1 per 2. Nah, kalau ditanya limitnya ada tidak, maka kita lihat, oh dari kiri limitnya 1, dari kanan limitnya setengah. Karena limitnya tidak sama, maka limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka limitnya itu tidak ada untuk fungsi tersebut. Nah, ini ada lagi contoh ya, silahkan teman-teman coba ya, kira-kira limit kirinya berapa, limit kanannya berapa, kemudian ada tidak limitnya. Nah, selanjutnya ada limit tak hingga. Nah, ini perhatikan fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat. Nah, apa yang terjadi jika apa yang terjadi dengan fx jika x cukup dekat dengan 0? Nah, maka sama dengan cara yang ilustrasi sebelumnya ya. Jadi kita dekatilah dia. Si 0 ini dekat dengan siapa? Dari kanan, dari kiri. Nah, maka kalau kita lihat di sini, kalau x-nya 1, maka fx-nya adalah 1. Kalau x-nya 0,5, fx-nya 4. Kalau x-nya 0,001, kenapa kita ambil 0,5, 0,01? Karena tadi ya dekat dengan 0. Ini kan? Nah, kita cari yang dekat dengan 0. Nah, kalau kita kecilkan sekali 0,005, makin besar nilai fx-nya.
Nah, artinya apa? Limit ketika X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat itu sama dengan tak hingga, gitu ya. Tapi kalau limit min 1 per X kuadrat sama dengan negatif tak hingga. Kenapa? Nah, coba lakukan hal yang sama ya. Dengan seperti itu. Ini limit tak hingga. Nanti ada limit menuju tak hingga. Ini berbeda ya. Ini limit tak hingga, itu hasilnya tak hingga. Nah, ini ada definisi. Jadi limit X menuju C dari fx itu sama dengan tak hingga jika untuk setiap X cukup dekat dengan C tetapi X tidak sama dengan C, maka fx menjadi besar tak terbatas arah positif. Contoh kayak tadi ya, besar tak terbatas. Makin kita dekati ke 0, ini makin besar dan positif. Nah, sebaliknya nomor 2, dia akan sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap X cukup dekat dengan C, tapi X tidak sama dengan C, maka fx menjadi besar tak terbatas arah negatif. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Tadi limit tak hingga, ini limit menuju tak hingga. Nah, perhatikan fungsi fx sama dengan 1 per X. Apa yang terjadi dengan fx jika X cukup besar? Kalau tadi, apa yang terjadi dengan fx jika X cukup dekat dengan 0? Nah, sekarang ini jika X cukup besar. Artinya X-nya 10, kita coba. Oh, maka fx-nya 0,1. X-nya 1 juta misalkan. Oh, dapatnya fx-nya seperti itu. X-nya 100 juta, maka dapatlah nilainya seperti itu. 1 miliar, maka akan mendekati 0 sebenarnya ya. Artinya apa? Limit X menuju tak hingga 1 per X itu sama dengan 0. Nah, sekarang kalau X menuju min tak hingga. Nah, coba buat ilustrasinya. Kira-kira benar nggak hasilnya sama dengan 0? Nah, dari situ maka kita dapat definisi. Jadi limit X menuju tak hingga dari fx itu sama dengan L jika fx terdefinisikan untuk setiap nilai X cukup besar arah positif, dan jika X menjadi besar tak terbatas maka fx mendekati L. Dan sebaliknya, kalau dia X menuju min tak hingga untuk setiap nilai X cukup besar arah negatif, dan jika X menjadi besar tak terbatas tapi arah negatif maka fx mendekati L. Nah, berikutnya ada teorema. Misalkan fg dan h fungsi sehingga gx itu terletak di antara fx dan hx untuk semua x dalam interval terbuka yang memuat c kecuali mungkin di c. Nah, jika limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju c hx sama dengan L, maka artinya ini ya, ini kalau limitnya ini sama dengan L, ini juga sama dengan L, maka gx-nya juga otomatis sama dengan L. Ini teorema Apit sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi di mana gx itu terletak di antara fx dan hx, kemudian limitnya itu tadi yang fx sama dengan L, artinya fx mendekati L, hx juga mendekati L, maka gx juga mendekati L. Seperti itu ya. Oke, untuk materi limit saya kira sampai di sini dulu. Berikutnya nanti kita akan masuk ke materi kekontinuan fungsi. Nah, ini akan menggunakan materi yang sebelumnya kita pakai ya. Ada fungsi yang harus kita cari, kemudian limit gitu. Jadi semua materi yang diberikan sebenarnya saling berkaitan. Dan lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan ini sudah disingkat sangat minimal sekali gitu ya dari buku Purcell. Jadi silakan untuk tahu lebih rinci latihan soal lebih banyak itu lihat di buku Purcell ya, atau di beberapa referensi yang lain yang juga membahas tentang matematika dasar atau kalkulus yang berkaitan dengan limit lah intinya ya. Nah, jadi silahkan banyak-banyak latihan soal. Jadi saya tidak pernah bosan mengingatkan untuk latihan soal terus-menerus dan juga membaca gitu ya. Jadi silahkan baca latihan soal, koreksi apa yang salah. Oke, cari lagi soal yang berbeda karena variasi soal matematika itu sangat luas. Tapi itu semuanya tidak akan masalah kalau teman-teman sudah paham konsepnya ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat latihan dan selamat mencoba ya. Terima kasih.